Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan mulai mengajar, masih dalam nuansa PJJ. Hari ini saya akan mengajar kelas 92 dengan tema Allah Sumber Keselamatan Sejati. Saya masih menunggu teman-teman anak-anak yang eh, masih menunggu untuk bergabung. Hari ini saya coba untuk merekam pembelajaran ini supaya bisa juga dijadikan sebagai referensi pembelajaran bagaimana menggunakan Google Meet untuk pembelajaran PJJ kita. Oke, masih kita tunggu. Jadi hari ini pagi ini ya sudah ada 4 orang yang sudah hadir, Reval, kemudian Agus Nadabi, Nikolas Bayu dan Jumita. Semuanya sehat-sehat ya. Sehat Jumita ya? Bayu, Dabi, Sehat, Pak. oke, Rizky, apa Reval ya? Sehat semua ya? Oke, ini ada Valentina. Selamat Valentina, Gista, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Melani, selamat pagi. Melani. Pagi, Pak. Oke. Agnesia, selamat pagi. Pagi, Florentina, Pak. oke. Gimana sehat semua? Agnesia sehat? Puji Tuhan sehat, Pak. Oke. Agnesia di mana nih? Di rumah, Pak. Oh, enggak di asrama. Enggak, Pak. Oke. Selamat pagi Gio. Pagi, Pak. Oke ya. Em, Melani sehat ya? Melani, tadi saya belum mendengar suaranya Melani nih. Melani, apakah bisa? Sehat, Pak. Oke ya. Jadi sudah melihat ya video pembelajaran kita yang saya rekam di Google Meet untuk pelajaran TIK ya kan. Saya sampaikan juga, saya upload di YouTube, kemudian saya share di grup ya. Nah ini nanti pembelajaran kita juga ini akan saya rekam. Cindy selamat pagi. Cindy selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, jadi sehat Cindy ya. Puji Tuhan sehat, Pak. Oke deh. Jadi wow, sekarang ini udah ada banyak nih. Kalau kemarin TIK kita cuma sekitar 7 orang ya. Kita masih menunggu teman-teman kita yang lain. Jadi sekarang sudah ada 9-10 orang, wah luar biasa. Untuk hari ini ya seperti sudah saya sampaikan di grup bahwa tema pembelajaran kita itu adalah apa? Siapa yang sudah baca di grup atau di GCR tema pembelajaran kita? Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Oke, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Oke, ada beberapa teman-teman kalian yang mungkin sudah membaca, sudah menonton video yang saya sampaikan. Ada yang sudah melihat, membaca buku, persiapan? Ada? Tidak ada ya. Oke, hari ini paling tidak kita akan coba untuk melihat ya tema pertama dari pembelajaran kita untuk kelas 9 ya. Jadi kita akan menggunakan buku yang sudah saya kirimkan di ini ya, di grup ya, yang kalian juga sudah download. Karena beberapa dari kalian ada yang mungkin tidak dapat buku dari perpustakaan, jadi kita akan menggunakan buku itu saja supaya masing-masing dari kita bisa mengakses bukunya. Ya, oke. Hari ini sambil menunggu teman-teman kita yang lain, saya akan berencana untuk mengundang teman saya dari luar negeri gitu ya. Mungkin minggu depan saya akan mencoba mengundang teman saya yang ada di Belanda untuk bisa bergabung di pembelajaran kita nanti di pelajaran TIK atau pelajaran agama gitu ya. Tapi rencananya akan saya undang untuk bisa hadir, untuk supaya kalian juga bisa
berkomunikasi, bisa melatih bahasa Inggris kalian, ya, karena mereka tidak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Inggris. Ya, untuk minggu depan atau 2 minggu lagi, kayaknya minggu depan deh. Saya masih mencoba berkomunikasi supaya bisa hadir di kelas kita. Untuk hari ini saya mengundang teman saya yang ada di India, tapi bukan untuk kelas kalian, untuk kelas 91 untuk pelajaran TIK. Untuk kelas kalian minggu depan saya akan undang teman saya yang ada di Belanda. Semoga sih bisa untuk hadir. Gimana, setuju nggak nih? Setuju, Pak. Oke ya, kalau setuju nanti ini kalian saya minta untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris ya, supaya nanti teman saya ini juga bisa menjawab gitu. Terserah tanya apa aja yang berkaitan dengan mungkin situasi di sana bagaimana begitu. Dan dalam setiap pembelajaran saya juga nanti akan berusaha mengundang teman-teman saya yang ada di luar negeri, mungkin di Jepang juga ada nanti beberapa teman yang ada di tempat-tempat lain di luar negeri yang nanti bisa saya undang untuk join di pembelajaran kita, ya. Sambil melatih bahasa Inggris kalian ya. Jadi siapa yang setuju nih kalau saya mengundang teman-teman saya yang ada di luar negeri? Rizky, Reval, Nggak bisa bahasa Inggris. Oke, Gio nggak bisa bahasa Inggris, makanya kita belajar sambil belajar ya. Nanti saya minta untuk bicara pelan-pelan supaya kalian juga bisa tahu, bisa paham gitu ya. Intinya saya ingin supaya kalian bisa berkomunikasi, ya, melatih apa yang kalian miliki. Kan kalian belajar bahasa Inggris sudah lama tuh, dari kelas 7, 8, 9, bahkan dari SD bisa jadi ada yang sudah belajar ya. Oke, jadi nanti saya minta untuk minggu depan itu hari mungkin hari Senin minggu depan, untuk atau 2 minggu lagi mungkin ya, untuk bisa saya undang. Nanti kalau sudah positif waktunya dan penjadwalannya, nanti akan saya informasikan ke kalian. Dan saya minta nanti supaya lebih banyak yang hadir. Dan tentunya ini ya, kalian bisa nanti open kamera, jadi bisa bertatap muka. Teman saya juga bisa melihat kalian. Oh, ternyata orang Indonesia itu kalau belajar itu seperti ini gitu. Oke, siap? Siap nggak nih? Iya, Pak. Oke, Agnesia, siap nggak? Siapa? Oke, saya kira begitu ya. Untuk awal nanti hari ini untuk kelas 91 ya, untuk pelajaran TIK. Nanti juga kalian untuk pelajaran TIK untuk semacam yang seperti saya jelaskan kemarin, bahwa ketika kita menggunakan internet kita bisa berkomunikasi melewati batas negara ya, bukan hanya batas daerah saja, nanti batas negara. Oke, begitu ya. Untuk mungkin sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi gitu. Saya akan coba susun jadwalnya dulu, karena kalau di Belanda itu jadi beda jadwalnya itu sekitar 5 jam. Kita lebih cepat. Kalau kita belajar jam 7, berarti di sana itu masih jam 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jam 1 malam. Jadi agak sulit, maka saya akan coba itu. Kalau di India itu perbedaan waktunya 1,5 jam. Jadi kita lebih cepat 1,5 jam. Jadi kalau jam 7 berarti di India itu masih setengah 6. Jadi itu lebih mudah begitu. Ya. Gitu. Jadi nanti kita susun jadwalnya dulu. Tapi hari ini sekali lagi kita akan belajar mengenai tema baru, tema awal kita, yaitu tentang Allah sumber keselamatan sejati. Nanti seperti saya cantumkan di grup dan di GCR, bahwa tema kita nanti kalau kalian melihat di GCR ya, nanti coba sebentar saya perlihatkan ya. 9
Tema pembelajaran awal kita pada kesempatan ini adalah Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Teman-teman, diharapkan nanti dalam pembelajaran kita kali ini kita akan di akhir pembelajaran kita nanti dapat menjelaskan bahwa manusia sungguh-sungguh membutuhkan Allah. Kemudian juga nanti kita diajak untuk dapat merumuskan pandangan-pandangan tentang keselamatan yang terjadi atau yang ada dalam masyarakat. Kemudian kita juga nanti diajak untuk dapat menerangkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Terus kemudian kita juga diajak untuk mampu menceritakan ya pengalaman-pengalaman dikasihi oleh Allah. Di pembelajaran kita akan melihat, saya akan sampaikan untuk awal pembelajaran saja sebagai bentuk nanti bagaimana sih kurang lebih video pembelajarannya. Jadi setelah yang saya sampaikan tadi di awal pembelajaran itu, kalian juga nanti akan disajikan sebuah gambar-gambar yang berisi bagaimana sih orang secara keliru memahami tentang Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Nanti kalian akan saya minta untuk mengamati sebuah gambar, kurang lebih ada 4 gambar. Di sana nanti kalian akan saya minta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar itu. Kira-kira mereka sedang buat apa ya? Atau pertanyaan lain yang bisa mengarahkan kita kepada bagaimana sih orang bisa sampai kepada penemuan bahwa itu merupakan sumber keselamatan saya. Nah, ada pandangan-pandangan yang keliru. Nanti juga dalam video itu saya sampaikan pandangan yang keliru itu seperti apa. Salah satunya misalnya nanti juga saya sampaikan di video tersebut bahwa ada pandangan-pandangan yang keliru mengenai yang melihat bahwa sumber keselamatan itu hanya melalui barang-barang duniawi misalnya. Barang-barang duniawi itu bisa uang, bisa harta benda, possession, kepemilikan, dan juga misalnya sumber keselamatan itu berasal dari misalnya kekuatan-kekuatan gaib, ya, magic dan lain sebagainya. Itu juga nanti saya jelaskan dalam video itu, ya. Jadi untuk tugasnya nanti hari ini kira-kira ada lihat ya nanti di sepanjang video itu ya, selain satu kalian nanti akan saya minta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga kalian akan saya minta untuk mendalami kitab suci. Nanti juga kita dalam kitab suci juga kita akan membahas tentang bagaimana Paulus ya ketika di Athena melihat situasi masyarakat di sana ya, yang memandang berhala-berhala atau sesembahan lain selain Tuhan menjadi sosok yang perlu mendapat perhatian. Nanti kalian bisa melihat ya bagaimana Paulus menanggapi situasi masyarakat di Athena, ya, yang berkaitan dengan Allah sebagai sumber keselamatan. Kemudian nanti kalian juga saya minta untuk menemukan gagasan-gagasan dalam kitab suci mengenai itu ya, apa yang disampaikan oleh Paulus ya kepada umat di Athena. Di Athena itu di Yunani. Jadi nanti seperti saya sampaikan di awal tadi di video itu, bahwa nanti kalian harus bisa sampai pada gagasan di mana sumber keselamatan itu hanya ada pada Allah semata. Nah itu ya, nanti sepanjang itu kalian akan berproses. Saya minta dari awal sampai akhir kalian ikuti videonya sehingga kalian bisa betul-betul menemukan itu. Jadi nanti kalian setelah melihat video pembelajaran, nanti ini yang harus bentuk pengumpulannya seperti pengumpulan mata pelajaran TIK kemarin ya. Nanti saya tunjukkan, ini begini nanti bentuknya. Jadi seperti ini nanti formnya pengumpulannya. Jadi nanti kalian tulis nama lengkapmu, kemudian unggah foto pembelajaran hari ini, kemudian ini lihat ini, unggah foto daftar pertanyaan dan gambar di menit
ke 939 ya pada video. Jadi dalam video itu saya minta untuk kalian membuat daftar pertanyaan berkaitan dengan gambar yang seperti saya sebutkan tadi ya. Ini poinnya 50. Terus kemudian yang kedua, kalian saya minta untuk mengunggah penemuanmu dalam kitab suci di menit 21 detik ke 11 ya pada video pembelajaran. Ini yang saya katakan tadi tanggapan Paulus terhadap umat di Athena. Jadi ada dua yang harus kalian kirimkan ya tugasnya. Jadi membuat daftar pertanyaan berkaitan dengan gambar, kemudian juga nanti berkaitan dengan penemuan gagasan dalam kitab suci. Ya, begini bentuknya. Oke, ada pertanyaan seputar pengantar kita untuk pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, Rizky, Rival. Itu yang membuat daftar pertanyaan. Kalian jawaban enggak ya, Pak? Iya langsung dijawab, boleh langsung dijawab. Jadi sebetulnya tujuan saya membuat kalian tuh untuk mencoba mengeksplor ya, menjelajahi kira-kira apa yang menjadi latar belakang dari gambar itu gitu. Nanti ini adalah proses pembelajaran kita. Jadi nanti setelah itu nanti akan saya jelaskan bagaimana sih itu bisa terjadi gitu ya. Jadi daftar pertanyaan langsung dijawab, boleh ya, supaya kalian juga selain menemukan pertanyaan bisa merumuskan juga jawaban. Oke, thank you Reval. Ada lagi yang mau tanya? Dennis, jelas? Geo, jelas hari ini? Jelas, Pak. Oke, Cindy, jelas hari ini? Jelas, Pak. Oke, Melanie, jelas? Jelas, Pak. Oke, Valentina, Gesta? Jelas, Pak. Oke, Bayu, jelas hari ini? Jelas, Pak. Oke, Dabi, Agustina, jelas? Dabi. Jelas, Pak. Oke, Jumita, jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi hari ini kira-kira pembelajaran kita ini sebagai pengantar kita untuk menuju pembelajaran kita. Nanti setelah ini kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Seperti biasa bahwa ini adalah awal pembelajaran. Ya, pembelajarannya kalian lalui. Silahkan untuk ikut proses ya dalam video pembelajaran itu, sehingga yang perlu kalian catat. Nanti suatu saat saya akan meminta kalian untuk mengumpulkan hasil catatan. Ya, jadi nanti setiap pokok pembahasan hari ini saya hanya minta kalian untuk melihat video pembelajaran, kemudian mencatat poin-poin pentingnya. Kemudian setelah itu kalian saya minta untuk mengerjakan tadi, membuat daftar pertanyaan atas gambar yang saya tampilkan. Kemudian saya minta untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pendalaman kitab suci berkaitan dengan Rasul Paulus ya, yang untuk di jemaat di Athena. Oke, nanti untuk minggu depan, baru setelah kalian selesaikan ini, minggu depan kita akan mulai bahas lebih dalam untuk minggu depan. Ya, jadi untuk kalian karena baru pertama kali untuk pelajaran agama, sementara kelas 91 sudah 2 kali ya. Hari Senin yang lalu dengan Senin kemarin. Kan Selasa yang lalu harusnya kalian ada tapi kan libur ya. Libur apa sih kemarin itu? Hari Selasa yang lalu? Idul Adha. Idul Adha ya. Ada yang merayakan di sini? Gak ada ya yang merayakan Idul Adha. Tapi ikut makan dagingnya ya. Oke, jadi anak-anak sekali lagi hari ini tema pembelajaran kita adalah Allah sumber keselamatan kita yang sejati. Intinya adalah bahwa kita sebagai manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi manusia tanpa kehadiran Allah, maka manusia itu mungkin seperti orang yang tanpa arah gitu. Karena apa? Karena tidak tahu asal dan tujuan hidupnya. Tapi ketika orang sudah menyadari bahwa manusia itu
bergantung kepada Allah sebagai sumber keselamatan, maka semuanya akan terarah kepada Allah. Mulai bagaimana cara dia hidup, ya, berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhan sendiri melalui doa, melalui kegiatan-kegiatan amal kasih. Itu yang yang ingin supaya sampai kepada tahapan ke situ. Jadi bahwa manusia tidak bisa hidup mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan teknologi, mengandalkan harta kekayaan, mengandalkan kekuatan gaib, mengandalkan harta benda yang bersifat duniawi, mengandalkan ilmu pengetahuan. Saya kira itu nanti harus sampai ke situ, ya, bahwa hanya Allah satu-satunya sumber keselamatan, asal dan tujuan hidup kita. Oke, begitu kira-kira pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi silakan diikuti video pembelajarannya. Hari ini saya minta untuk Cindy membuka pembelajaran kita. Nanti setelah Cindy berdoa, kemudian Cindy sudah pernah memimpin doa belum? Cindy? Kayaknya kamu Cindy? Belum, Pak. Oke, nanti Cindy silahkan memimpin doa pembukaan pembelajaran kita. Nanti setelah Cindy memimpin doa, kalian bisa langsung ke video pembelajaran, terus kemudian kalian coba untuk menyimak, sekaligus juga baca buku yang saya bagikan, karena bisa membantu dalam pemahaman juga. Oke, silakan Cindy, let's pray. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah sebelum belajar kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu atas berkat dan perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur karena pagi ini, karena kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat baru. Ya Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami anak-anakmu akan melangsungkan proses belajar mengajar secara daring. Kiranya Engkau memberkati kami, semoga proses belajar ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan kami dapat menerima pelajaran yang guru berikan kepada kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you very much Cindy, dan teman-teman yang bisa hadir di Google Meet, nanti silahkan untuk diinformasikan juga ke teman-teman kita yang tidak bisa hadir. Informasi yang saya berikan tadi, bahwa nanti saya akan berencana mengundang teman-teman saya yang berada di luar negeri untuk bisa hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Dan bukan hari ini, tapi hari-hari atau minggu-minggu yang akan datang. Oke, selamat belajar hari ini. Tuhan memberkati, tetap semangat. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan untuk ditanyakan langsung ke WA saya. Oke, selamat belajar. God bless.